Dia ngomong tuh, gue kecewa sama temen, sama pacar, orang tua gue sampai mau diperkosa, bahkan gue dijual temen gue mau diri sekarang. Jadi berantem temen nantang, bakar rumah gue, berani, oh berani, ya udah saya bakar rumahnya. Saya diborgol dan masuk bis dengan napi lainnya. Saya lihat ke jendela, saya lihat sosok siapa cewek nangis, mama saya nangis di pojokan. Nggak pernah itu ya? Saya nggak pernah dia nangis. Halo Berdampak People, kita kembali lagi di Berdampak Talks. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat inspiratif ya. Dimana kita di dalam Berdampak Talks ini kita percaya bahwa setiap orang itu bisa berdampak dari apapun yang dilakukan sehari-hari, tergantung bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang kita pilih. Kita langsung sapa saja Bro Dewe, Bro Daniel Wagani ya. Apa kabar, Bro? Sangat-sangat baik. Sangat Bro baik. Hapasi. Thank you for having me ya. Siap. Jadi karena kita ingin berdampak ya, kita berdampak tentu kita harus sehat supaya kita bisa terus berdampak. Betul. Jadi sebelum memulai kita minum jus dulu supaya sehat. Cheers dulu nih berarti. Oke, nah ini beda ya nih. Lapangan ini. Saya ngobrol jarang loh di gini nih. Mantap. Wah, asik. Oke. Nah ini tadi sengaja saya nggak bongkar semuanya supaya di sini. Saya mau nanya Bro Daniel itu, ini banyak yang penasaran. Bro Daniel itu latar belakangnya, masa kecilnya, apalagi pendidikannya, pengalamannya, ceritakan sampai bisa di titik ini. Titik ini, latar belakang keluarga pemuka agama. Oh, gitu. Tapi saya lahir dan besar jadi seorang penista agama kayaknya. Jadi suatu hal perilakunya ya? Perilakunya. Ya. Bukan berarti saya bukan orang yang suka ngoceh, introvert parah. Sangat introvert. Nggak suka ketemu orang. Oke. Gitu. Jadi apapun dipendam sendiri. Jadi seorang keluarga dari pemuka agama, ya pemuka agama pasti kan kita kayak ikan di akuarium kan. Apapun yang kita lakukan itu pasti diteropong lah. Ini anak buat apa? Ini anak buat apa? Itu yang sama orang tua. Sama orang tua. Oke. Itu yang membuat saya berontak. Oh. Gitu. Kok diawasin semua ya, gitu? Terus, iya, kayak harus A, harus B, harus C. Ya sebagai anak laki-laki, ya nggak suka digituin. Ya sukanya freedom. Sukanya bebas. Oke. Kayak gitu. Akhirnya semakin bebas, semakin tahu. Dunia itu luas, nggak cuma sebatas agama. Karena kalau dunia agama kan ya pasti ya judgmental, kaku lah pokoknya. Nah saya nggak suka kayak gitu. Oke. Nah akhirnya berontak. Mulai terjun cari tongkrongan awal tuh pasti ya yang satu komunitas lah, satu hobi. Hobinya kan suka main bola. Akhirnya terjun ke SSB sepak bola, gitu kan, aktif. Sampai akhirnya sempat hampir masuk Persija Timur waktu itu. Oh gitu. Iya, tapi di sisi lain sama dunia tongkrongan kan ada gelapnya juga. Yes. Gitu, ada baiknya, ada gelapnya. Ternyata gelap lebih menarik nih. Gitu kan? Sebagai orang introvert yang nggak suka terang-terangan, lebih enak gelap-gelapan nih. Adem gitu kan, terus bisa apa adanya, nggak ada hal yang kotak-kotakin. Akhirnya nyemplung lah ke dunia kegelapan kayak gitu. Apa tuh dunia kegelapan yang? Ya kalau masih anak-anak SD dulu kan, ya awalnya pasti ngerokok. Dulu ngerokok ya masih kelas 3 SD udah ngerokok. SD ya? Iya, ngerokok kelas 3 SD, terus berantem, terus masih SD itu sambil berantem cek-cek ke teman. Kurang kalau nggak salah umur ya kelas 3, kelas 4 itu udah bakar rumah teman. SD. Oke. Jadi berantem teman nantang bakar rumah gue, berani. Oh berani, ya udah saya bakar rumahnya. Oh karena ditantangin doang. Dia masuk tantangan anaknya gitu kan. Iya. Cuman akhirnya ya papa kan jangan begitu ya, jangan begitu kenapa? Semakin dibilang jangan, itu harus dilakukan berarti. Perlu dicoba tuh. Perlu dicoba. Gitu. Ya udah akhirnya SMP mulai kenal ya minum-minuman. Tapi itu udah di Jakarta ya dari kecil ya? Kecil di Jakarta. Kan mulai di Jakarta. Cuma orang tua emang orang intim kan. Indonesia Timur. Cuman ya ada blasternya lah. Papaku Chinese Filipina Manado. Mamaku itu Ambon, Belanda, Portugis. Waduh. Jadi oma opa tuh bener-bener kayak sosoknya kayak tinggi besar gitu kan. Kalau oma sangat-sangat bule. Kalau opa tuh yang hitam besar kayak gitu lah. Gitu. Jadi dan opa juga kontraktor. Jadi dikit-dikit pukul cucunya lah segala macam. Papa kan suka. Kalau dunia Kristen kan pelayanan gitu ya, suka keluar rumah. Jadi papa tuh sangat orang yang nggak dekat lah sama kita. Karena dia lebih ngurusin jemaatnya, tapi anaknya hanya beberapa jam saja di rumah. Gitu. Dan mama juga kan, mama tuh pelari dulu. Atlet ya? Betul. Jadi ya didikannya papanya dia yang orang Ambon Belanda yang keras itu turun ke kita. Jadi papa nggak ada, mama tuh udah bagian udah megang gesper segala macam kan.
mau lawan fisiknya pasti kalah, dia pelari soalnya. Kita mau seperti apa? Walaupun ibu ya Betul, tetap ibu tapi ya dia emang agak tomboy kan. Iya, Jadi iya. ya sudah. Jadi sama mama juga ini agak jauh. Oke. Jadi musuhan sama mama tuh. Jadi kalau manggilnya tuh kayak manggil hewan aja. Oke. Jadi kayak udah kayak kucing ketemu anjing, pokoknya kalau ketemu tuh udah marah-marah pokoknya. Tapi saya tahu waktu itu, kalau ngertinya sekarang, justru dengan dia marah dia sayang. Iya, betul. Itu orang tua kan. Ya. Tapi kita nggak ngerti anak kecil. Iya. Akhirnya malah berontak. Kita pengen orang ayahnya tetangga yang jadi ayah kita orang tua. Ternyata adalah sama juga. Kadang main ke rumah teman digebukin kita diem aja pokoknya kan suka gitu zaman-zaman itu kan. Kayak gitu. Dia lahirlah sosok dan itu yang pengen mandiri. Jadi mulai masuk SMP itu udah mulai jualan koran. Kalau hujan tuh mulai ngojek payung. Bukan untuk bantuin keluarga sebenarnya, tapi bukan untuk sendiri ya. Iya, untuk kebutuhan sendiri, untuk yang tadi. Iya. Di rokok. Iya. Kan? Oh, berarti udah rutin ya ngerokok itu ya? Ya udah rutin. Oke. Kan dibilang belum mau beli rokok, belum bisa cari duit, kata siapa? Cari sendiri. Gitu kan. Ya mulai ya kalau masih kecil dulu ya main gundu gitu kan, nipu-nipu temen ya kan, bohong-bohongnya main gambaran didobelin gambarannya gitu kan, kita jual. Itu mulai bisnis dari awal pokoknya kayak gitu. Nah hingga akhirnya sampai ya langsung di spill sih kayak kurang seru nih. Ya. Gitu lah. Enggak, maksudnya dari pendidikannya habis itu dulu lancar sampai SMK. Aku ambil akuntansi. Oke. Iya, meskipun setelah jurusan juga ngitung yang nggak bisa dihitung ya, tapi lulus aja. Ya. Karena unik juga hidup ini. Kadang kalau kita serius kita nggak lulus, cuma kalau kita santai aja malah kayak semesta tuh kayak menyertai aja. Karena plong kan? Karena nggak ada beban. Nah, sampai SMK barulah masuk ke dunia yang lebih jauh lagi. Gitu. Apa tuh yang lebih jauh? Mulai di SMK itu mulai tahu bisnis yang lebih dalam, itu bisnis narkoba. Oh, gitu. Udah main narkoba tuh? Narkoba di SMA. Dulu bisnisnya masih obat-obatan lah. Zaman itu masih ya udah nggak ada juga obatnya Lexotan, Double L, Megadon. Dulu tuh bisnis yang sangat di zaman itu ya. Tahun berapa itu berarti, Bro? Itu 2005-an kok. Oke. SMA aku 2005, 2006 lah. Itu barang itu masih sangat banyak dan sangat murah. Dan untungnya marginnya itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Ya contohnya kita modal 50.000 dapat 10 butir, ya sebutnya kita jual 20.000 lah, berarti udah untung berapa? Seperti itu. Jadi udah mulai belajar bisnis. Karena memang dari awal udah jual koran gitu kan, udah ngamen. Jadi tapi udah pakai juga tuh? Udah pakai. Oh. Karena pakai malah. Karena pakai jadi ngapain jadi pembeli? Kenapa nggak kita jadi pengusahanya aja? Iya ya, karena otaknya itu mencari itu ya. Otak untuk berjuang, workaholicnya cuma ditimpahkan ke hal yang salah. Karena emang nggak ada edukasi waktu itu kan. Dan apalagi lihat tongkrongan, abang-abangan kalau di tongkrongan, wah selalu ngasih kayak testeran lah. Nah, baik banget nih. Itu berarti akhirnya terjun ke dunia itu, kemudian juga, tapi akhirnya sekarang saya dengar itu sebagai apa? Pendeta sebenarnya ya? Betul, bisa dibilang pendeta. Ya. Tapi nggak mau disebut pendeta lah, lebih disebut sekolahnya evangelis. Sekolahnya teologi ya kan? Betul. Saya nggak mau ambil jabatan pendeta karena takutnya lebih nggak fleksibel aja. Saya lebih ambilnya orang bilang penginjil, evangelis atau preacher lah kayak macam. Jadi saya masuk kemana aja. Mau diundang ke gereja Katolik masuk, gereja yang AKBP juga masuk, ya tergantung anak mudanya mau ngundang atau enggak. Oke. Nah ini akan kita gali nih lebih dalam nih. Tapi menarik kan dari anak yang ingin bebas, kemudian nyoba-nyoba, tapi sekarang serunya malah jadi evangelis atau pendeta gitu kan, sebenarnya setara dengan pendeta. Nah, ada nggak tokoh yang menginspirasi dalam perjalanan itu, Bro Daniel, sehingga itu kan bisa dibilang berputar-putar ini hidupnya kan, bolak-balik dari atas, bukan atas lah ya, kiri kanan, semuanya pokoknya, tenggara, utara, timur. Itu ada nggak yang menginspirasi atau yang paling menginspirasi? Aku nggak bisa munafik dan nggak bisa bohong. Sosok tuh banyak. Yes. Tapi mau dibilang maupun aku bilang sosok utama ya pasti ayah. Sekalipun nggak begitu dekat atau nggak begitu intens lah. Bagaimanapun sering ditinggal orang tua itu mengenal banyak sosok. Kayak gitu. Orang tua ayah. Betul. Dari orang tua, dari papa aku, dari almarhum itu, aku bisa kenal banyak orang. Dan termasuk sosok dia pasti. Itu yang betul. Terutama yang dari sisi kanannya ya, sisi baiknya, karena sisi kirinya udah cari sendiri kan. Cari sendiri. Kalau sisi kirinya itu ya ada sosok lah, cukup banyak lah, dari dia dunia musik, dunia olahraga, dunia gelap pun ya pasti ada kan. Tapi kalau untuk all of them ya pasti ya papa. Gitu. Nah ini kita mau masuk ke
sesi berdampak karena ini kita di Berdampak Talks ya. Jadi untuk memulai, Bro Daniel itu mendefinisikan berdampak itu seperti apa sih? Terutama dalam pengalaman hidupnya ya. Mungkin nggak pernah orang dengar ya, berdampak bagiku itu mungkin sangat unik. Berdampak itu ya kehadiran. Oke, kehadiran. Seseorang udah hadir itu udah berdampak. Oke. Tapi kalau dia berdampak dan dia merugikan, dia nggak berdampak. Dimanapun kita hadir, kita nggak merugikan, itu sudah berdampak. Tidak merugikan saja sudah betul berdampak ya. Itu dari papaku. Papaku selalu bilang jangan jadi batu sandungan. Oke. Sekalipun kamu ada dan kamu nggak ngebantu, it's okay. Asal jangan merugikan orang lain. Itu udah berdampak. Kita hadir, kita cuma ngasih senyum. Mungkin orang itu lagi stres, setelah kita senyum, wah thank you ya. Dia udah semangat lagi. Jadi aku selalu bilang, kehadiran itu penting. Sosok itu penting. Meskipun orang banyak nggak suka kita, tapi saat kita hadir mungkin ada orang juga yang suka kita. Jadi berdampak itu adalah saat kita hadir dimanapun orang butuh kita. Itu berdampak. Hadir dan tidak merugikan atau tidak menjadi sandungan gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk berdampak tadi, ya kan? Kan kalau cerita latar belakang tadi, pengen nge-explore, pengen kemana-mana, tapi akhirnya bisa jadi seperti Bro Daniel yang sekarang. Saya pengen tahu apa sih titik yang mempengaruhi titik baliknya atau titik poinnya Bro Daniel itu bisa jadi berpikir untuk berdampak. Yang tadinya kan merokok, berdagang, berdagang barang itu lagi kan, dan bahkan pengguna. Dan saya yakin bertengkar, ngajarin orang untuk hal-hal yang. Betul. Titik apa yang membuat Bro Daniel malah kembali itu pasti waktu di penjara, Bro. Jadi waktu di penjara itu. Oke, setelah melakukan ini tadi, akhirnya masuk. Iya, akhirnya masuk. Nah, waktu di penjara ini ya sempat nantang pencipta. Tapi itu pun kan ada beberapa kali tuh masuk. Betul, masuk. Berarti dimasuk yang ke. Masuk yang ketiga kali, pokoknya itu mulai kayak kapok lah. Oke. Kayak mulai kapok karena hukumannya tinggi kan. Karena kalau yang pertama kedua itu masih bisa, kita nggak bisa munafik ya, hukumnya masih seperti itulah, asal kita perjanjian dan kita juga ngaku segala macam dan bayar beberapa ini juga. Ya bisa lah, ada oknum-oknum kita yang masih lemah imannya ya, kita bisa bebas gitu kan. Tapi yang terakhir saat itu zaman-zaman SBY kalau nggak salah kan 2013 kalau nggak salah, memang perangi narkoba kan ya. Aku dapetnya ketangkapnya narkoba gitu. Dan ya orang Indonesia kan masih ada untung ya, untung ketangkap lagi barangnya dikit kan, coba barangnya banyak gitu kan, dan ketangkap lagi barangnya dikit. Itu karena ada faktor ini ya, quantity ya? Ada faktor quantity. Barangnya dikit aja waktu itu hukuman 4 tahun, minimal 4 tahun. Lu udah mikir, waduh masa depan suram. Jadi penjara kan orang mikir itu kan titik terendah orang hidup penjara. Itu nerakanya dunia lah. Bener, sempet down akhirnya. Dan di saat itu baru mikir, bisa bebas nggak ya? Minta sama orang tua bisa nggak? Ya kita cari macam cara lah, jual rumah kayak apa kayak bisa tebus segala macam. Orang tua bilang nggak bisa. Ya udah, akhirnya ada teman-teman yang satu sel juga. Bayangin orang sel aja, itu orang bisa ngasih motivasi. Laki tanggung jawab, ya udah bener. Bayangin, berdampak loh, itu orang negatif. Tapi dia hadir, dia ngomong semangat, ayo jalan sama-sama, ya udah, gak usah tebus deh. Jalanin aja. Meskipun dalam hati, waduh madesu nih. Ya orang udah tahu embel-embel ex narapidana kan pasti siapa yang mau pakai untuk pekerjaan, untuk teman, untuk bisnis. Orang pasti mikirnya udah negatifnya aja. Kita nggak bisa munafik, ya kan? Orang pasti 1000 kebaikan, udah langsung hancur dengan satu keburukan. Seperti itu kan? Ya udah. Akhirnya waktu masuk penjara itu yang terakhir itu langsung bilang, ya Tuhan lah, bilang minta ampun lah gitu-gitu, bebasin dong gitu-gitu kan. Yang ngerayu-ngerayu dia lah, pencipta lah. Ternyata nggak bebas. Malah dimaki-maki sama polisinya, kan di BAP lagi kan. Pekerjaan orang tua apa? Ya nyebut dong mau nggak mau. Ya saya bilang pemuka agama, pendeta. Lu anak pendeta katanya bikin malu lagi, lu juga buron kan gini. Ya aku bilang iya Pak, mau gimana. Oh iya, karena sempat buron dulu ya sebelum ketangkap ya. Sempat buron dulu kan, sempat tinggal di Bali setahun, balik ke Jakarta, lalu masih buron, tinggal lagi ke Lombok. Justru di Lombok malah semakin ketemu channel makin besar lagi, jadi belakang layar waktu itu jadi penyuplai buat di Jakarta. Ya udah,
Akhirnya kembali ke Jakarta waktu itu orang tua sakit, papaku sakit. Oh. Ya aku tinggalin semuanya. Di Lombok udah enak tuh. Udah pekerjaan pokoknya jadi ketua tim lah, pokoknya megang tim. Aku pegang sebuah operator lah yang cukup besar. Waktu itu 4G belum ada. Aku yang install 4G semua di Lombok pokoknya. Oh gitu ada. Kalau itu kan bisnis yang pekerjaan. Iya. Bukan bisnis, pekerjaan. Oh pekerjaannya. Pekerjaan. Oh. Jadi di Lombok nggak ada kerjaan kan ya. Akhirnya malah kerja. Dengan basic ya SMK itu kan. Sekolah SMK basicnya bayangin. Sekolah akuntansi, megang pulpen kerja, megang obeng kan sama sekali nggak ada, nggak ada. Tapi maksudnya tetap jadi penyalur juga. Iya, karena kerja, ya bingung kan duitnya buat apa nih? Ya buat puterin lagi. Gitu. Telepon teman Jakarta, gimana? Wah susah barang nih duitnya nggak ada. Ya udah butuh berapa? Ya. Dulu kan masih murah kan barang itu kan. Ya udah. Segini cukup nggak? Oh cukup ya udah. Oke. Jadi ya teman di Jakarta waktu itu muterin, cuma punya playa dana aja. Yang penting gue pulang ada ya udah itu doang udah. Ya betul pas pulang meskipun orang tua sakit ya, tapi ada sisi lain, ngumpul sama teman-teman lagi. Pas ngumpul ternyata ditabrak kan, juga udah. Nah ini nih mau lari, ternyata masih ditungguin ya. Dia udah langsung pegang, lari gue tembak, ah udah, oke nyerah. Dan todong pistol gitu kan, lari gue tembak kaki, oke siap nggak, udah nyerah. Ya udah, langsung diborgol. Rame langsung udah langsung bola apa lah tuh barang gua gitu kan ya udah langsung aku biasanya kalau ketangkep orang biasanya kan batu dulu kan keras kepala kan bukan punya saya pak punya sama nemu gitu. Cuman waktu itu udah keluar semua ya udahlah langsung diborgol ya dibawa waktu itu di Polres di Jakarta Selatan mikirnya Polsek wah langsung ke Polres langsung mati udah nih lebih tinggi lagi kan gitu kan Polres Polsek Polres Polda ya langsung ke Polres langsung kaget wah yang nangkep udah nggak bener nih berarti udah levelnya udah naik tuh iya udah sampai sana udah ya pasti namanya polisi kan karena udah buron juga ya dihajar tuh pastilah pendewasaan lah ya karena udah ditungguin kan 2 tahun itu segala macam udah tuh udah pasti habis digebukin polisi digebukin napi baru oh iya untuk ospek ya, pengenalan ya? Iya, pengenalan. Apalagi napi baru tahu kan, ini residivis nih pernah masuk, ini jagoan, udah. Oh gitu ya? Makin. Justru kita waktu masih narapidana, yang masuk bekas residivis, bekas itu justru bahan harus dites, samsak. dites dulu ya? Itu samsak. Woi jagoan nih gitu kan. Woi coba nih lehernya dong ya. Udah habis tinjak-tinjak leher tinjak-tinjak 13 orang. Badan sekecil ini cuma masih ngelawan, masih batu kan? Mungkin mereka lihat ngelawan, emang ada yang nyali ya udah. Karena kan penjara kan kalau nggak otak kan otot. Gitu. Otak malah kadang-kadang nggak terlalu lah ya. Iya, otak karena kalau kita bisa deketin bos-bos. Di situ maksudnya. Betul, bosnya nggak jadi tukang pukulnya, bosnya nggak jadi tukang udah ya mungkin masih bisa. Tapi kalau lihat otaknya nggak ada, ototnya nggak ada ya udah. Habis lah itu. Jadi kacung sudah. Tukang pijit, tukang siapin air, tukang masak gitu kan, udah. Nah di sana lah bergumul. Dan bilang ya sudah nyerah lah. Dan di sana ada satu warga binaan napi ya kita nyebut narapidana lama, sudah lama dia bilang agama lo apa? Kristen bang. Ya udah ini ada Alkitab nggak tahu dari mana udah. Barulah dekat dengan ya sosok pencipta yang dari dulu udah. Padahal sama bapak itu tiap hari. Iya. Bapak di rumah tiap hari. Kan terus setiap tahun tuh dikasih Alkitab. Taruh almari nih pas pulang penjara bebas numpuk tuh kita berdebu semua karena kan tadi baca gitu loh ya aku bilang ya agama tuh apa sih gitu loh aku bilang banyak orang beragama tapi nggak bertuhan gitu mungkin sampai saat ini juga kali maaf agak nyindir ya tapi emang ini jujur gitu loh aku orangnya belakang aja apa yang kulihat lebih judgmental nggak open minded kaku lah ya makanya aku mau berdampak kalaupun kita beragama ya kita juga bisa ya melihat manusia sebagai sosok yang harus dimanusiakan. Tapi kan sebenarnya kan di situ kan di dalam kan masih sakit juga kan? Masih sakit. Kenapa? Maksudnya apa yang membuat ya udahlah terima aja atau memang ya saya ditakdirkan harus melewati ini atau seperti apa dulu pengalamannya? Justru aku belum bukan orang yang percaya takdir. Aku orang percaya apa yang kulakukan sekarang itu pasti akan aku tuai ke depan. Oke. Aku orang percaya dengan itu. Pada saat itu kan kalau awalnya kan enggak kan? Pada saat itu dari dulu aku suka kayak gitu. Justru aku mikir wah, kok sekarang bisa jalan dengan narkoba ya? Waktu itu ya, temannya begini. Oke. Coba dulu ke teman-teman gue orang pintar kutu buku ya kan, mungkin meskipun ya nggak pintar-pintar amat, seenggaknya nggak jadi bandar waktu itu kan, gitu kan. Cuma waktu itu udah mikir, iyalah,
udah tanggung jawab aja lah, Hmm. udah terima aja lah. Hmm. Laki juga kan, Hmm. gitu. Titik baliknya bener-bener di penjara. Dan kenapa mau dekat dengan sosok Tuhan itu ya nggak kelihatan tapi percaya Tuhan itu ada ya karena mau siapa lagi yang kita percaya sama-sama nabi. Yang ada kita lagi ditusuk gitu kan, gitu aja harus jaga-jaga di sana. Jadi ya pure, tulus, 100% percaya sama sosok pencipta. Berserah gitu ya. Berserah aja total. Udah. Bukan menyerah ya. Ya, berserah. Berserah total. Betul, ya. total. Mau mati-mati, ya kan. Ada yang nggak senang ya udah. Cuman ya puji Tuhan alhamdulillah ada sampai hari ini. Berarti kan emang Tuhan itu ada. Iya. Seperti itu. Berarti emang dia ada. Segala macam filsafat kan, kalau filsafat juga mikir dulu kan, emang ada Tuhan ya? Ya itu emang ada. Buktinya ini ada. Gitu. Buktinya ya masih bisa hidup sekarang, nafas ya. Siapa lagi sosok yang kita nggak kenal, kita percaya apapun agamanya itu bahwa dia ada. Lantas kenapa kita kecewa sama dia? Gitu. Disuruh harus lebih dekat dengan dia apapun agamanya. Oke. Nah, boleh diceritakan nggak bro, apa pengalaman unik atau yang sangat berkesan dalam perjalanan hidupnya? Mungkin waktu di dalam apa waktu duluan? Tergantung lebih berkesan yang mana, ya kan? Semuanya pasti berkesan hidup ini. Tapi kalau lebih unik sih ya pasti setelah bebas ya. Setelah ya? Ya, apalagi waktu bebas, biasa kan kalau orang biasa udah keluar penjara kan sombong. Gengsi. Lagi orang Ambon. Udah lulus gitu ya? Iya, udah lulus. Weh, penjara gini-gini. Parlente lah gitu. Justru aku lebih milih untuk benar-benar merendahkan diri. Bebas penjara, banyak banget beasiswa masuk. Banyak beasiswa. Beasiswa sekolah? Untuk sekolah. Sekolah hukum, sekolah ya pendeta, sekolah apapun lah. Itu banyak. Karena waktu di penjara kan aku kan, akhirnya kan uniknya ya, banyak orang di penjara kan jadi kayak kedok ya untuk wah enakan di sini lah, makan dibayarin, makan enak, tidur enak gitu kan, dijagain juga, kalah presidennya kan, makan dijagain, dijagain. Cuman mikir, enggak lah, so ini jadi batu loncatan. Aku punya prinsip, semakin kita jatuh, ya disebut bekel lah, semakin kita jatuh, atau kita mantul lebih tinggi. Gitu, jadi waktu itu aku berpikir, di penjara, aku milih untuk benar-benar sekalian. Dan ini unik, di penjara itu setiap kali aku megang Alkitab atau ibadah itu selalu dicengin, weh Pak Pendeta lewat. Sekarang aku udah tobat gitu. Itu uniknya gitu. Waduh. Jadi itu menahan itu ya. Itu menahan itu. Jadi sebuah keunikan. Banyak orang udah ya bertobat akhirnya di penjara jujur aja makai lagi. Narkoba kan banyak di penjara. Ya kan? Ada kasus kemarin kan ya banyak banget yang kalapas segala macam dicopot karena berhasil meloloskan narkoba. Setiap bangun tidur sebelah kanan udah nyuntik. Sebelah kiri udah pakai sabu-sabu, depan udah ngeganja, belakang udah main judi. Ya aku lebih milih ya baca aja Alkitab. Kitabku itu. Oh iya bro, ayo dong pakai ya. Udah sorry lebih enak pokoknya. Wah, lu ngapain sih? Dulu aja lu nggak tobat, masa di penjara masih lama hukuman lu tahunan. Penting pakai barangnya masih bebas katanya ya. Enggak lah. Si orang-orang lihat tuh dipanggilin udah mulai Pak Pendeta. Akhirnya mulai dikenal kalapas. Ini ada orang unik gini-gini akhirnya jadi tamping tuh tamu pendamping gitu loh. Ya tetap narapidana, cuman kelasnya lebih atas lah. Untuk menemani ya para sipir, ngebantu mereka. Kan ribuan orang kan kalau semua sipir pasti nggak bisa. Jadi tamping itulah. Ngebantu di bidang gereja. Jadi kalau ada orang luar, misalnya bro datang gitu kan sebagai baksos, kita jadi tamping. Aku yang jemput, tamping yang jemput. Bro ini kalau ini takut enggak, juga percaya kan nggak bakal aneh-aneh gitu. Bro ini penjaranya gereja gitu, jadi kayak gitu. Jadi pendamping tamu-tamu yang datang untuk buat sosial ke gereja itu sangat sulit untuk dipenjara. Hanya orang-orang unik yang bisa jadi sosok seperti itu. Oh gitu. Iya, karena nggak semua orang bisa mau kayak gitu. Karena kalau udah di situ, ya pasti seenggaknya makanan lebih enak. Dapat makan dari tamu kan. Bisa ke ruangan bapaknya kan, petugasnya bisa bantu dia. Seenggaknya nggak tembok sel gitu kan, nggak bersih tembok gitu. Tapi bisa lebih untuk belajar lah, sosialisasi seperti itu. Itu keunikan di penjara. Di luar tadi lebih unik lagi. Iya lebih unik lagi. Aku sosok yang orang bilang masuk penjara itu kan harus sombong gimana, yang gampang lu jadi aliansi aja gitu. Enggak, aku lebih milih untuk sendiri dan lebih milih jadi Gojek. Gojek itu bukan ojek online Gojek, tapi aku waktu itu salah satu yang lain lah gitu kan. Lebih ke Grab waktu itu. Nggak apa-apa, aku nggak gengsi kok. Udah mikir ya kenapa ini yang lebih halal lah segala macam. Bahkan padahal jaringan itu masih ada sebenarnya. Kalau masih ada. Masih di katanya. Dan knowledge kita paling udah makin tinggi sebenarnya. Betul. Bahkan orang bilang, bukan orang bilang ya, bahkan teman-teman yang lama tuh, lu kan bagus omset lu. Pegang lagi lah, gini-gini, pegang lagi lah Jakarta gitu. Wah, enggak deh. Enggak cukup dah.
orang masih nggak percaya. Sampai hari ini teman-teman lama aku tuh masih nggak percaya. Hmm. Mungkin orang gila masa bisa berubah kayak gitu kan. Hmm. Tapi itulah keunikan yang aku alami. Ini kok gue ngojek kok Hmm. sambil kuliah lagi. Jadi sambil kuliah ngojek selama 4 tahun gitu. Bangun jam 5 pagi, dari orderan searah kampus jalan. Kayak gitu. Sampai kampus pulang ngojek lagi, ngerjain tugas dimanapun tuh. Selalu seperti itu. Lucunya kan sebagai sosok yang udah orang lihat kayak gitu kan suka diundang-undang kan untuk ngasih testimoni, ngasih dampak ke anak-anak muda. Pernah diundang ke sebuah komunitas pakai jaket ojek online kan, udah nggak boleh masuk. Ya udah diam dong, masa mau soal saya pembicaranya enggak? Ya udah saya nggak boleh masuk, duduk depan aja. Nggak lama yang ngundang telepon, nomor saya bunyi. Ini saya orangnya, oh kok nggak boleh masuk? Memang nggak boleh masuk katanya, karena pakai jaket. Pas masuk akhirnya security-nya minta maaf, oh maaf ya Pak, saya nggak tahu kalau Bapak nggak apa-apa lah Pak, udah biasa. Dan jadi pembicara masih pakai jaket itu? Pakai jaket itu. Iya. Nah, karena ya dibilang kan ya semua orang pasti lihat dari jaketnya. Banyak orang lihat kita tuh pasti. Ya, itu peristiwa unik tuh. Iya, dari packagingnya kita. Iya. Tapi orang nggak bakal bisa lihat dalamnya. Kalau kita nggak punya dampak, orang nggak bakal bisa lihat kita. Kalau kita nggak hadir aja, orang nggak tahu siapa kita. Tapi kalau kita hadir dan tidak mengganggu nggak gitu ya. Mengganggu. Ya. Aku nggak mengganggu kalau hadirnya. Nggak udah ditolak pun nggak masalah. Kita hadir tertolak pun nggak masalah. Tapi saya yakin Anda pun berdampak dimanapun Anda berada. Selama tidak merugikan orang lain. Keren. Nah, kan setelah mengalami peristiwa itu, yang tadinya sayap kiri, ya kan, sayap kiri lah kita nyebutnya kan, mulai bergerak ke sayap kanan. Tapi kan kadang-kadang pasti ada tantangan kayak tadi kan, narik ojek itu panas-panas, pasti kadang-kadang berpikir, padahal kalau jualan barang ini nih omset sebulan sebentar nih, sehari doang dapat gitu kan. Jago kalau masih musiknya. Ya makanya pasti ada titik-titik ini kan, waduh ini kayak betul sekali. Balik lagi sangat atau gimana ada. gitu gimana? Pasti ada kan namanya waktu ini pas COVID. Iya. Nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemana? Udah tuh. Ada beberapa teman lama aku tuh yang kasusnya perampokan ya. Oh udah tuh. Nggak punya duit kan? Udah ikut gua aja lah. Di motor aja tuh cuma ngegas doang 50 juta katanya. Sempet goyang, Bang mana kayak gitu kan. Bang mana bilang sepi. Oh iya sepi. Itu benar bergumul ya kayak. Iya. Wah, gede nih. Di motor doang nih. Cuman akhirnya kayak ada hati nurani, ngapain sih? Gitu loh. Enaknya tuh kalau udah dekat sama pencipta tuh kayak ada alarm di kita tuh. Kayak kita dulu mau nyontek kayak, aduh kayak takut. Ada itu. Kalau dulu kan nggak ada, dulu bablas aja. Oh hajar. Sebenarnya katanya itu selalu ada. Hanya kita nggak pernah dengar. Kalau kita nggak pernah dengar, dia jadi malas ngomong. Malah mati. Tapi kalau sering kita dengar, dia sensitif. Itu betul, betul. Setuju. Iya. Akhirnya kayak Ultraman tinung gitu. Ya kan kalau dihitung kan ngegas 50 juta gitu kan. Di sini digas nggak dapat. Tapi aku pilih yang benar. Karena aku bilang sayang kehidupanku udah hampir 3 tahun di penjara. Ya kan aku udah jadi orang yang anti mainstream di antara ribuan orang. Masa karena satu sosok dan satu fenomena alam COVID ini masa jatuh. Aku tolak. Dan bener aja dia ketangkap. Oh yang ngajak itu? Iya, ketangkap dengan timnya lagi. Itu kalau aku yang pilih. Wah, pasti masuk lagi. Gitu. Dan pasti levelnya naik lagi. Wah. Tadinya Polres itu Polda itu kan. Masuk Polda, ini udah narkoba, jadi kriminal, nambah lagi perampok, udah habis. Itu benar keunikan yang aku bilang, benar nih, hidup ini kalau kita mau lurus itu pasti nggak bisa. Tapi saat kita nggak bisa dan kita agak turun lagi, harus benar-benar kita kayak meditasi lah. Tanya diri kita sendiri. Dan kita lihat, apakah yang kita lakukan benar atau enggak. Dan sampai benar loh, cuma kita mikir enggak ini salah. Kita jadi bohongin diri sendiri kan. Kalau kita bohongin diri sendiri kan yang rugi 2. Sama kita juga, kita pelakunya, kita juga tersangkanya gitu loh. Jadi ngapain lagi bohongin diri sendiri? Ya udah, gas aja deh, nggak usah. Yakin nggak apa-apa. Mendingan susah tapi sama keluarga daripada senang cuma nggak sama keluarga. Ya duit, ya emang duit kita nggak munafik, duit gede 50 juta ya. Cuman ya bersyukur aku nggak pilih waktu itu. Kalau aku pilih, aku nggak ketemu bro hari ini pasti. Ya kalau saya berkunjung. Bawain semua lagi. Iya. Tapi itu kan kalau kita masih bisa normal menganalisanya gitu kan. Tapi ada nggak kondisi misalnya misalnya kehabisan duit atau ada lagi butuh duit entah keluarga atau apa gitu, dan bro tahu kan pasti dengan cara ini gampang gitu. Betul.
Banyak. Pasti. Itu sering banget kayak ini lu ambil aja 20 poin itu 20 juta. Itu bahasa-bahasa ya kosakata inilah ya. Kosakatanya narkos lah. Kosakatanya sisi kiri tadi gitu loh. Banyak cara untuk dapetin uang dengan mudah. Karena barang sekarang itu kan lebih mahal, lebih susah. Gitu. Sedangkan kita inflasi lebih tinggi di sana nih. Duit butuh lebih banyak. Itu pasti ada. Pasti ada. Tapi puji Tuhan alhamdulillahnya ya, saya selalu tolak. Karena saya selalu pegang kata-kata mama ya, kayak makan gak makan asal kumpul, anak slang deh kayaknya. Jadi emang selalu kayak gitu. Tapi sebenarnya dari dulu juga ngomong gitu kan? Enggak. Setelah saya bebas dia juga berubah. Karena dulu tuh saya tuh gak pernah lihat mama saya nangis ya. Dia kan sosok yang tomboy. Tapi saya lihat dia nangis waktu saya ini nih berkunjung. Waktu ketok palu, di ketok palu hakim, hukuman 4 tahun 6 bulan, denda sekian ratus juta. Dia masih gak nangis. Tapi waktu saya dibopong untuk bawa ke bis tahanan, ya kan, saya diborgol dan masuk bis dengan napi lainnya. Saya lihat ke jendela, saya lihat sosok siapa cewek nangis. Mama saya nangis di pojokan. Nggak pernah itu ya? Saya nggak pernah dia nangis. Sejak saya waduh, dia selama ini nggak pernah nangis. Saya lihat dia nangis jauh dari keramaian. Dan saat bis, mungkin dia ngeliat saya juga di bis kan, dia cuma lewat bis, dia kayak ngumpet gitu di samping gedung pengadilan, dia nangis. Wah, mama nangis. Terus saya langsung udahlah. Waktu saya bebas kan, papa saya meninggal waktu saya di penjara. Makin hancur lagi kan. Itu gimana tuh? Itu makanya, saya mau maki-maki siapa? Saya mau kecewa sama Tuhan, nggak bisa. Saya cuma bilang, ya sudahlah. Padahal sebelumnya itu udah sering berkunjungan, dia kan ngunjungin, dia bilang ya kasih itulah, jangan jadi paruh sandungan lagi ya. Hidup semangat, kalau bebas nanti sama papa ya. Papa khotbah kamu main musik atau padahal nggak bisa musik, atau kamu ngapain lah, pimpin pujian lah. Oh siap, saya bilang. Siap. Nggak lama ternyata 4 bulan mau bebas, dengar kabar dia meninggal. Itulah mau gimana? Kita mau kesel seperti apa? Tapi kalau saya mau milih kecewa sama pencipta ya, saya pasti milih balik lagi. Banyak bandar besar di dalam sana. Minta kerjaan aja kan, minta kerjaan. Bos, ada kerjaan nggak bos? Gue pegang tim lu di mana gitu kan. Gitu. Teman, saya milih udahlah, nggak apa-apa. Mungkin emang dengan cara dia udah nggak ada, saya nggak bisa lihat penguburannya. Ya udah. Oh itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Bukannya itu bisa dapat izin? Bisa. Tapi saya dapat izin untuk lihat mayatnya waktu dia habis sebelum dimandiin ya. Oh, pokoknya hanya sekali kunjungan. Hanya sekali, hanya 2 jam. Itu juga malu. Itu karena dikawal ya? Dikawal. Jadi kan banyak, dia kan pemimpin jemaat kan, dia kan pendeta. Jadi jemaatnya banyak gitu kan. Datang satu anaknya ini yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah tahu namanya agama waktu itu. Padahal kitabnya dikasih tiap tahun. Iya. Cuman datang itu dengan 4 orang gitu. 2 polisi, 2 sipil. Semua mata tertuju sama saya kan, masuk pintu rumah duka. Wah, banyak omongan tuh. Wah, itu anaknya tuh yang penjahat tuh, ya. Bikin malu. Wah. Borgol dilepas? Dilepas. Oh, tapi dikawal 4 orang gitu. Tapi kan mereka nggak tahu kalau saya udah berubah di dalam penjara. Ya, bisikan pasti masih begitu ya. Betul. Itu gimana nggak, kalau saya nggak kuat ya saya udah, mungkin kalau saya masih badung kan saya udah lempar ya. Ya, nah itu kan Bro Daniel kan dalam tanda kutip mencoba ke jalur yang lebih benar pada saat di penjara itu kan, tapi ngalamin itu kan. Itu nggak bertanya itu bro. Bertanya maksudnya gimana? Ya maksudnya kan saya kan udah berbuat baik. Betul. Saya mau jadi orang baik. Setuju. Tapi kok malah saya nggak diizinkan ketemu sama papa saya. Karena emang itu ada peraturan. Hanya bisa ketemu, tapi nggak bisa ikut penguburan. Iya, maksud saya bukan diikut penguburannya, tapi maksudnya kan momennya itu kan kok papanya meninggalkan Bro Daniel itu pada saat kok itu Tuhan memanggil dia itu gitu loh. Itu saya ngoceh sama Tuhan. Jadi saya ngoceh, saya ke belakang gereja di penjara. Saya bilang, kenapa Tuhan? Gitu. Tobat udah. Cuman satu kata dalam hatiku ya itu kan agak supranatural kan aku. Kan aku selalu bilang, aku pasti selalu semedi atau saat teduh lah. Tanya dengan diriku, dengan tenangin diri, tanya kenapa ya. Ada dalam hati ngomong kayak, kamu itu dulu kan jauh sama papamu, dikit-dikit papamu, sekarang dikit-dikit saya ya. Ada ngomong gitu. Saya nggak tahu saya ingat siapa. Ya mungkin kalau saya anggap mungkin bapak di surga. Ya. Saya tenang, ya sudah. Hidup harus terus berjalan kan. Kalau sedih, nggak munafik sedih. Cuman mau gimana? Udah di titik ini, udah mau 4 bulan mau bebas, masa mau baik lagi kan kayak, aku udah berjuang ngalahin daging, ngalahin ejekan semua.
Cuman satu titik kayak kok Tuhan panggil dia ya. Udah. Nah, tapi berarti itu kan papanya berpesan ya nanti temanin saya berkhotbah. Berarti kan tetap sama, tapi papa di Betul. surga berarti kan Betul, yang ditemanin. Dan sekarang masih tetap bilang aja. Sedih masih sedih. Jujur karena nggak tahu, dia nggak lihat saya yang sekarang gitu lah. Dan tapi ada positifnya. Nih mungkin orang lucu ya, kok positif bapak lu meninggal ya. Positifnya sekarang saya jadi orang yang nggak bisa sombong. Contoh, kalau saya lagi banyak uang, mau sombong gimana bapak lu nggak nikmatin? Gitu. One day kalau saya sukses, saya juga orang yang nggak bakal bisa sombong. Nggak akan bisa. Karena mau ngapain sombong? Iya, betul. Nggak bisa lihat. Betul. Gitu. Jadi kayak emang bener-bener Tuhan tuh kayak pengen ngepres, lu tuh nggak boleh gitu loh. Jadi sosok yang tiba-tiba lu naik, lu diundang, lu bisa sombong, nggak bisa. Kenapa? Papa lu nggak ada. Iya. Jadi aku dampak untuk orang ngapain sombong. Saya sepakat sama itu karena seperti itu. Saya kurang lebih mirip ya. Papa saya juga menurut saya ya memberikan segalanya. Apa yang saya dapatkan, perjalanan hidup yang saya dapatkan sekarang, kontribusinya itu sangat signifikan. Tapi dia pergi pada saat saya belum bisa memberikan apa-apa gitu. Betul. Jadi kita akan berhutang seumur hidup dalam konteks ini. Itu, artinya kita akan berhutang ke dalam kehidupan. Nggak ada lagi kata sombong jadinya. Iya. Terus dengan kata itu kita bisa ngasih pesan ke anak-anak muda lainnya kayak kalau masih ada papamu, kamu berontak sama dia, kamu jauh, coba ngobrol deh, coba deketin. Sosok laki-laki itu nggak bercerita katanya. Ya kan? Tapi kalau kita ada waktu yang tepat, pasti ngomong. Nah, aku nggak sempet kali ini. Aku bilang kan, aku nggak sempet nih. Kenapa kamu nggak coba? Biasanya kalau sama anak muda atau orang, bahkan orang tua, nggak bisa bokap gue gini-gini, tukang pul segala macam. Dua hal aku bilang. Nanti, yang pertama, kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Dan kedua, kalau suatu saat kita jadi orang tua, kita jangan jadi seperti dia. Akhirnya banyak orang kebuka, oh iya benar juga ya. Kenapa orang lebih ke konseling sekarang orangnya, lebih suka konsul, orang suka bilang tempat sampah. Sekalian itu, berarti sekarang aktivitasnya dengan pengalaman ini semua jadi kadang orang bilangnya Bang Dewi itu tempat sampah anak muda. Bahkan orang udah nikah pun kadang suka konsul ke saya. Kadang udah nikah, ya tempat sampah, dibilang tempat sampah. Dia, karena aku gini loh, aku nggak mau sebelum orang ngomong ke kita tiba-tiba dia bunuh diri, kan sedih gitu loh. Kenapa nggak saat dia ngomong sama kita, dia lega. Gitu. Apalagi semenjak COVID kan ada budaya baru tuh, budaya healing apa, healing pusing segala macam. Bukan healing yang dia butuh. Lama-lama hilang gitu. Iya. Dia butuh teman bicara. Tapi baik karena gengsi, apalagi gengsi cerita, maunya foya-foya, maunya dilihat. Kadang-kadang story-nya gelap, cuman lagu, musik, ya elah tuh udah ketahuan lagi galau nih biasanya. Orang butuh cerita. Story gelap pakai lagu gitu. Lagu siapa ya, Nadia gitu-gitu serangannya, itu kebaca. Itu pasti lagi galau. Kenapa nggak cerita? Gitu loh. Kita tuh butuh tempat sampah. Gitu. Untuk ya menuangkan sampah. Jadi sekarang Bro Daniel jadi tempat sampah. Tempat sampah. Seperti apa tuh bentuknya? Biasanya di chat IG, biasanya kalau ketemu di komunitas, Bang ngomong dong kita, ayo mau ngobrol atau ngechat, mau ngobrol di mana, ayo gue samperin gitu loh. Gitu. Jadi aku orang yang asik aja sih. Aku nggak mentingin mau tua bisa, muda bisa, mau agama pun juga bisa gitu. Jadi sama ada jadi perlakuan spesial nggak buat apa istilahnya ini narkoboys ya, sama anak-anak napi gitu. Jadi ada perhatian khusus nggak dari Bro Daniel? Semua sama. Nggak ada khusus, karena aku yakin semua orang juga punya sisi negatif. Tapi aku nggak pernah mau lihat orang dari negatifnya. Aku mau lihat orang dari positifnya. Sekalipun dia buruk, sejahat-jahatnya orang, pasti ada titik baiknya. Tapi sebaliknya, sebaik-baiknya orang, pasti ada keburukannya. Tapi jangan sampai keburukan itu melebar dan dia nggak ada tempat, nggak punya teman ngomong, sama kejahat. Harus ada tempat ngomong dan bilang ini jangan loh. Ini nggak boleh dong, kalau ini lu lakuin nanti lu gimana? Kita kasih solusi yang A1 nggak bisa, kenapa nggak A2? A nggak bisa Bang, B kenapa nggak bisa 1? Kenapa nggak B2? Kenyang nanti kan? Gitu. Kenapa nggak yang lain gitu loh? Kita harus kasih mereka untuk kebuka pikirannya. Masalah boleh ada gitu loh, tapi harus masalah itu mengasah kita semakin dewasa kan, bukan masalah mengasah kita semakin jatuh dan kita nggak berdampak buat orang lain. Jadi ada nggak cerita di antara tadi yang tempat sampah tadi itu, ada nggak yang cukup berkesan? Wah banyak Bro. Apalagi cewek khusus saya, yang satu broken home, akhirnya ketemu cowok yang salah, sorry free sex lah, habis free sex dijual ke teman-temannya lah, akhirnya bunuh diri lah, chat saya, dan dia nggak jadi bunuh diri. Udah mau bunuh diri? Hanya ngechat doang.
Nggak ketemu tuh? Nggak tahu, saya nggak tahu orangnya. Karena kita pakai angeling namanya tuh. Saya selalu bilang waktu itu ya, waktu sebelum terjun ke dunia bisnis sekarang ya, saya selalu bilang, jangan malu-malu. Ngomong aja. Dia ngomong tuh, gue kecewa sama temen, sama pacar, orang tua gue sampai mau diperkosa, bahkan gue dijual, temen gue mau diri sekarang. Oke, DM sekarang. Dia DM pakai akun yang lain. Tebak, cewek ya. Umur berapa gini-gini. Kira dia ngomong, iya kak, gue gini-gini, gue udah stres. Kenapa bunuh diri? Terus abis bunuh diri emang kenapa? Kenapa nggak bunuh duduk? Aku komedi dengan diri kan capek. Kakak bisa, aku nggak terlalu serius gitu ya? Aku orangnya kayak gini santai gitu. Tapi apa yang pesanku tuh deep. Gitu. Aku orangnya juga suka empati. Gue tahu capek kan, nggak ada orang kan. Lu pendam sedih kan? Dia kira iya kak, gue capek, gue kecewa gini-gini, hidup gue gini. Akhirnya lama tahu orangnya, dan sekarang dia bisa tinggal sama adiknya. Sekarang dia punya komunitas, dia kerja, dan dia nggak bunuh diri. Hanya karena chat doang. Lewat chat ya? Lewat chat doang. Nah kita nggak tahu, kalau kita nggak hadir gitu loh. Iya. Tapi kalau kita datang, lu kenapa sih gini? Lu tuh cewek lu kan? Kan back itu kayak gitu. Iya. Nggak kayak gini, akhirnya malah adu nasib lah. Oh gue juga dulu kayak gitu kok. Orang lagi cerita sama dia adu nasib, mereka nggak ketemu. Iya, nggak bisa. Bisa orang cerita ya, kita punya dua telinga, kita dengerin. Kita paling jago, atau mungkin kita paling busuk lah gitu, kita paling lebih dari dia gitu. Kita nggak bisa meremehkan beban yang dia pikul. Gitu. Kalau yang spesifik ke itu tadi, apa narkoba, ada cerita banyak. Dalam tanda kutip pertobatan atau? Apalagi di anak-anak pemuka agama. Oh, sangat banyak berarti banyak yang kayak gitu ya? Orang tuanya tokoh. Betul. Iya, justru orang tuanya tokoh agama apapun. Iya. Justru mereka tuh lebih butuh sosok untuk bisa cerita. Sosok temen. Mungkin dia nggak, mungkin mereka nggak bandel narkoba ya, tapi jangan mungkin dia bandelnya kayak free sex. Bandelnya mungkin kayak jual beli mobil gelap. Lagi orang yang duitnya banyak ya, itu lebih mengerikan. Iya. Jujur. Nah karena aku orang ya anak jalanan ya, anak yang middle ke bawah lah, yang orang kaya, itu lebih enak masuk ke mereka. Apa adanya, nggak kaku-kaku. Kalau orang duit bokap lu aja sombong gitu, dia ketawa malah. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu ngomong sama gue. Dia bisa ngeliat gue sosok tuh kayak banyak duit, takut. Lu kok enggak ya? Nah, apa yang gue takut sama lu? Gitu loh. Sama makan nasi. Ini bisa makin dekat. Semakin dekat, enak ya ketemu lu ya. Akhirnya sering ketemu, kita ngobrol, udahlah ngapain sih pakai gitu-gituan. Masih ngerokok, ya udah ngerokok aja, gue nggak ngerokok kok. Tapi gue cuma kasih tau rokok tuh gini ngerokok aja, ketemu gue ngerokok nggak apa-apa. Meskipun gue nggak ngerokok bro gitu kan. Tapi akhirnya mereka kayak ada rasa apa ya, hormat juga. Jadi nyaman bercerita gitu ya. Jadi nyaman, kayak sosok abang, sosok temen gitu. Dan ada yang akhirnya jadi berhenti. Banyak, puji Tuhan banyak. Banyak, puji Tuhan. Dan dia berhenti akhirnya malah jadi ngasih tahu ke adik-adiknya. Dari awal nggak ngerokok, susah nih asem, nge-vape, silakan. Saya tuh orang yang nggak mau kayak tobat lu gitu, enggak. Justru orang bilang lu masih ngerokok silakan, masih free sex, hajar free sex. Entar juga ada jenuhnya. Saya tuh ngomong gitu. Nah itu sebenarnya apa ya? Kalau kita orang yang menasihati itu dalam tanda kutip mantan pelaku, itu bisa lebih berempati gitu ya. Kalau ya teori doang kan nggak tahu sebenarnya pengalamannya seperti apa. Betul. Ya aku udah hampir semua jahat aku lakuin lah. Jujur aja semua, udah ngebunuh juga pernah segala macam. Cuman aku mikir kayak mau sampai kapan gitu loh. Aku selalu bilang, kalau gitu lu kok pendeta kok nggak ngelarang gue kayak gini-gini? Kenapa yang gue larang? Kalau gue larang berhenti nggak? Nggak juga ya. Kenal nggak? Ngapain gue buang-buang busa, buang-buang waktu, tapi lu nggak berhenti. Lu nikmatin aja. Gitu loh. Gue juga selalu bilang ke mereka gitu bro ya. Saya selalu bilang, gue nggak munafik, dosa tuh enak. Dosa tuh enak, buktinya kita lakukan kok. Tapi ada yang lebih nikmat. Ini dia. Saatnya dekat dengan pencipta kita. Itu lebih nikmat. Kok bisa ngomong gitu? Gue udah rasain. Ngomong kayak gitu. Itu lebih nikmat. Lu akan dapat suasana hati yang kayak nggak punya duit, nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, bahkan di tempat paling buruk sekalipun ada tenang di situ. Sebaliknya lu punya duit, lu punya teman banyak, nggak tenang kan? Kenapa? Lu nggak dekat sama pencipta lu. Jadi lu nggak berdampak dimanapun lu nggak ada. Luar biasa. Nah jadi berarti sekarang Bro Daniel fokusnya apa nih yang dilakukan? Sekarang berdampak.
selain masih di agama lah, ya masih jadi seorang full timer lah. Dulu kan full timer. Dulu kan dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke komunitas. Sekarang kan lebih ke kerjaan lah. Ada bisnis. profesional Karena, juga ya. Profesional karena aku mikir aku nggak mau nyari duit di keagamaan. Aku paling anti nyari duit. Makanya dulu kan kuliah harusnya sambil begitu ya. Iya, makanya dulu kuliah sambil ngojek. Sambil ngojek pun dulu sempat buka kafe di daerah Jaksel juga di Kemang. Sama teman-teman juga gitu loh, karena mereka bilang, abang kan pernah bikin minuman-minuman gitu kan dulu, jam dulu kan suka, ya kita jadi bartender, ngelatih bartender, ngajarin orang bartender, nih gini lalu mix ini gitu loh. Tapi kan dulu kan bisnis gelap iya, abu-abu iya gitu kan, kita mulai bisnis yang hijau lah, kayak gitu. Akhirnya baru kenal dengan ya Bro Adit itu kan, ya udah, itu juga kenal lama, satu alma mater, gitu kan, dia juga, ya sama-sama sekolah teologi filsafat, akhirnya bisnis bareng sampai hari ini. Gitu. Sama juga dari nol, saya juga tahu dia bagaimana ya, dia juga lebih tahu saya, ya akhirnya partner. Jadi sekarang cari uangnya dari profesional, kemudian di apa namanya, tetap ya kependetaannya itu panggilan lah gitu ya. Bilang kan butuh 3, IQ, EQ sama SQ kan, intelijen, emosional dan spiritual. Puji Tuhan aku kayaknya belum jago-jago banget, tapi aku selalu latihin, melatih tiga-tiganya. Punya 3 ini kita pasti berdampak sekalipun nggak ngapa-ngapain. Jadi latih 3 ini aja. Kalau udah punya SQ-nya dekat dengan agama, coba kita latih emosi kita kayak gimana. Coba orang ini kita emosinya bagaimana, orang ejek kita gimana responnya. Kita juga latih intelijen. Aku kan kurang di sini nih. Jadi lah mantan penjara, mana mau belajar kan. Nah dengan adanya partner seperti ya, dia selalu melatih intelijen. Ayo belajar, ya kita belajar lagi. Dan ternyata masuk ilmu dengan dunia narkoba itu bisa dipakai ke bisnis. Iya kan, top sales kan? Top sales. Itu bisa jadi sales manager atau bahkan sales director ya. Iya, dulu akhirnya kan jadi pembicara juga kan di UMKM waktu itu kan, ikut sama Adit juga yang diundang Pak Teten Menteri kan. Bantu-bantu UMKM juga ya. Pembicara untuk UMKM waktu endemi lah. Ngomong itu sekitarnya 15 menit nggak lama. Kayak diliput wartawan segala macam. Itulah sosok yang hancur kayak gini ya, ternyata masih bisa digunakan oleh dunia gitu loh. Selama kita nggak nyerah. Selama kita di teman ada ya, mau apapun label kita, kalau kita nggak merugikan orang lain, saya yakin. Ya, kembali lagi ke situ tadi ya, kita harus hadir, tidak menjadi batu sandungan. Itu udah berdampak. Kita nggak pinter ya udah, nggak usah jadi orang yang berusaha pinter, ya apa adanya aja, asal nggak merugikan, nggak apapun membuli kayak apa, kayak kecewa, nggak perlu. Ada hal spesifik nggak yang ingin dicapai saat ini sama Bro Daniel, misalnya ingin membantu mantan-mantan pengguna misalnya, atau hal lain? Kalau spesifik harapan saya sekarang adalah saya pengen anak-anak muda belajar dari kesalahan orang lain. Udah. Supaya nggak harus melakukan sendiri. Bener. Gitu ya. Banyak orang bijak kan orang yang belajar dari kesalahan orang pintar. Ya itu belajar lah. Zaman sekarang justru orang yang salah di komen, di repost. Itu yang salah. Itu jadi menyebar lebih luas. Malah menyebarkan kedengkian itu. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa nggak orang salah ya stop dikit aja. Kecuali orang yang baik, ada hal baik, itu yang disebarkan, hal positif. Itu menarik banget itu. Ya. Kadang-kadang yang paling cepat nyebar itu kan, saya bilang bad news is a good news. Iya, benar. Apapun istilahnya clickbait segala macam, tapi harusnya sih nggak bisa kayak gitu ya. Kayak gitu. Coba itu temanmu, itu adikmu, coba itu empati gimana? Banyak orang bisa bersimpati, tapi berempati. Itu butuh EQ dan SQ yang tinggi. Anda pintar, tapi kalau EQ-mu dan SQ-mu buat apa? Bahkan saya bilang kayak misalnya nih, kalau kita panutan kita atau pemimpin kita, pejabat-pejabat misalnya, kan kalau kita ngelihat koruptor dihukum, banyak itu sumpah serapah kan, rasain lo, syukurin lo gitu kan. Padahal kalau ada misalnya pejabat yang lurus, jarang kita belain gitu kan. Itu dia. Kita lebih menghujat yang salah. Padahal harusnya sebaliknya gitu. Biar ini makin, ini kadang-kadang butuh support tuh. Benar. Dia sendirian, kesepian. Sebenarnya di sini. Karena juga di satu sisi kita misalnya di posisi itu belum tentu. Nah, itu dia. Belum tentu bisa lebih baik kan. Iya, empati itu kan. Itu yang hilang kayaknya di sekarang, zaman-zaman sekarang. Apa ininya, Bro? Ada langkah yang konkret saat ini? Kalau untuk orang bisa berempati ya, itu yang kayaknya tuh nggak bisa diasah dari orang lain. Itu harus dari dirimu sendiri. Dari diri sendiri dan panggilan gitu ya? Iya. Itu terus. Tapi aku yakin bisa kalau kita semakin dekat dengan sang pencipta itu.
Terus kalau agnostik gimana? Ya dekat dengan orang-orang yang punya SQ yang tinggi. Oke. Aku juga punya banyak teman agnostik yang nggak percaya Tuhan. Dulu gue nggak percaya Tuhan, nongkrong kamu bisa nongkrongnya. Nggak percaya agama kalau Nggak percaya agnostik. Tuhan, oh ya nggak percaya agama. Ateis. Thinker ateis juga ada banyak. Iya. Cuma sama saya enak-enak aja. Karena ngapain ngejudge gitu loh. Aku juga nggak lebih baik dari dia. Iya. Gitu loh. Kalau kita mikir gue lebih baik dari lu gitu loh. Kita udah masang barian. Makanya semua postingan IG ku nggak ada kata-kata tokoh agama. Dulu ada, udah aku hapus semuanya tuh. Karena sempat ada satu sosok anak jalanan preman gitu. Gue nggak mau sama lu pendeta. Wah. Ternyata dia pernah kecewa sama pendeta. Dia pernah kecewa sama sosok yang SQ-nya bagus lah. Ngomong mau dinasihatin, ngomong. Kalau aku kan agak. Lu ngomongnya nongkrong di mana? Taman ini nongkrong, ngejogrok gitu. Dia sambil minum, dia sambil ngerokok, ya santai aja gitu kan. Ya udah ngobrol santai, justru makin jujur, makin enak. Jadi kayak ilangin loh embel-embel itu. Kita juga orang biasa, kita lihat telanjang ya pulang juga telanjang. Jadi buat apa bangga dengan gelar, bangga dengan profesi, bangga ya enggak. Orang sosok kayak gini yang sedang dalam bergumulan ya. So orangnya nggak butuh semua itu, orang butuh sosok teman untuk yang hadir dengan dia. Sekalipun kita nggak ngomong, diem aja gitu. Iya. Ya, kadang belum tentu ada solusi gitu, hanya dengan mendengarkan mereka lega. Konsultasi kan 3. Ada orang kalau konsultasi dia butuh solusi. Ada orang konsultasi dia butuh tanya jawab, argumen. Ada satu nggak ada. Didengarkan Dengar aja. doang udah. Ngomong 2 jam, udah dibilang Bang, makasih ya. Udah nggak ngapa-ngapain. Cuma ya makan, minum, udah ngomong, udah enak kan ya? Enak enggak? Udah. Tempat sampah yang gitu ya. Udah ya. Besok telepon lagi aja. Udah. Tenang, lega, pulang. Enjoy lagi dia dengan hidupnya dia. Gitu loh. Kadang orang bayar nggak? Nggak usah. Nggak usah, bilang bayar, nggak usah. Mahal nih kayak gini. Biasanya gitu kan. Narif harga, nggak usah. Aku selalu bilang nggak pernah narif duit orang konsultasi. Nggak pernah. Kalau aku mikir semuanya aku udah dapat dari pengalaman juga kok. Ya aku bagi juga untuk pengalaman orang lain. Supaya dia nggak sama kayak saya. Keren. Itu sih cukup. Berdampak. Nggak terasa nih, kita udah hampir 1 jam kita ngobrol ya. Loh, katanya 3 jam ini. Iya, berarti 3 kali 1. Kita harus potong-potong nih untuk episode berikutnya. Tapi sebelum itu, mungkin Bro Daniel harus memberikan pesan buat penonton untuk mengelaborasi tadi, bagaimana supaya kita bisa berdampak itu tadi. Silakan. 1, jadi dirimu sendiri. Kamu lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu lebih mengerti kamu salahnya di mana, kamu benarnya di mana, plus minusnya di mana. Tapi pakai plusnya itu untuk menutupi kekurangan orang lain. Tapi gue punya kekurangan, jadikan itu kelebihanmu. Contoh, kekuranganku itu bukan orang yang jago ngomong, serius. Introvert, cadel, tapi dengan aku tahu kekurangan itu aku latih untuk motivasi. Gitu loh, sering ngomong di kaca. Ngomong sendiri di kaca. Sekarang suka lihat sama adekku, kakak kapan ngomong sama kaca? Ya ini latihan ngomong. Cadel. Tapi ya paksa untuk bisa berdampak bagi orang lain. Kamu pasti bisa kalau kamu mau. Udah mau, nggak bisa juga, nekat. Pasti bisa berdampak. Jangan sampai batas di maunya, tapi nekat untuk bisa. Gitu. Simple. Keren. Thank you, Bro. Nah, ini di sesi berdampak talks ini kan kita juga punya gerakan sehat berdampak kan. Jadi setiap narasumber itu kita berikan kesempatan untuk kita bagikan ini 50 botol jus secara gratis. Enak sekali nih. Bisa ke komunitas atau apapun yang relate dengan si narasumber. Jadi Bro Daniel nanti bisa menghubungi kita untuk mengusulkan kita bagikan ini kemana. Kita akan jalankan sehat berdampak bersama-sama. Siap. Gitu. Oke, sekian sesi Berdampak Talks kali ini. Sampai jumpa di Berdampak Talks berikutnya. Terima kasih.